Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita berjalan lagi ke barat. Setelah bulan lalu kita berbicara banyak tentang dunia Islam dan seni, kita kembali telusuri lagi mungkin tokoh-tokoh yang belum kita angkat dari Yunani. Ini bulan ini kita angkat tokoh-tokoh Yunani yang sebenarnya sangat terkenal, karena tokoh-tokoh ini pasti disebut oleh siapapun yang belajar filsafat dasar. Oke, cuma di ngaji kita belum pernah kita angkat. Kenapa kok diangkat belakangan? Nggak ada alasannya, ya telat aja. Kita asik dengan tema-tema yang lain macam-macam. Ya nanti mungkin bolak-balik kayak gitu ya. Jadi ngaji ini pokoknya sak nyampe-nyampeknya, sengangkat-ngangkatnya, sih penting ngaji. Nambah wawasan, nambah ilmu. Oke, malam ini kita ketemu beliau. Kalian mungkin mocone Thales. Iya. Ya ndak apa-apa. Asal bukan Jawa ya, nek Thales Jawa itu kan koncone telo, koncone. Ya, kalau bahasa Inggris juga gitu. Kalau pakai dialek Inggris kadang memang dibaca Thales. Tapi pakai lidah Yunani sebenarnya bacanya Thalis. Iya, Thalis of Milesius. Meskipun tulisannya Miletus. Kalau pakai lidah Inggris biasanya dibacanya Miletus. Tapi pakai lidah Yunani Milesus. Jadi Thalis of Milesus. Tapi ya kamu baca Thales juga enggak apa-apa. Ya kan, orang barat juga kan baca nama kita kan ya pontang-panting juga. Maco Superman jadi Superman nanti kan. Oke, Thalis ini hidup tahun 624 sebelum Masehi. Meninggalnya tahun 546. Kalau tahun-tahun ini, kalau nabi-nabi tahun 624 itu berarti setelah Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus itu kan sekitar 800-an sebelum Masehi sampai 700-an sebelum Masehi. Kalau Nabi Adam kan 5800 sekian sebelum Masehi. Jadi umurnya manusia modern itu memang tidak lama. Kalau kalian baca buku Sapien, manusia modern itu kan hanya sekitar 5500-an tahun sebelum Masehi. Kok ya pas dengan Nabi Adam itu 5800-an tahun sebelum Masehi. Ini ngambilnya dari kitabnya Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya. Jadi 5800 sebelum Masehi persis. Jadi berarti tidak menghitung manusia-manusia purba yang belum masuk kategori manusia modern, manusia cerdas. Karena manusia Jawa itu yang
fosil-fosil itu kan sekitar 1,7 juta tahun sebelum Masehi. Jadi tidak ngitung itu, tapi mungkin Jawa yang beradab, dalam tanda petik ya beradabnya, itu Shailendra itu 700-an tahun, 700 sudah Masehi itu. Kalau Majapahit kan 1200-an. Jadi sebenarnya dari sisi itu kita masih muda sebenarnya. Kalau Nabi Muhammad kan 571, sudah abad ke-6. Jaraknya agak jauh. Kalau Nabi Isa kan tahun 1 itu kan. Nabi Isa, Nabi Yahya itu satu seangkatan. Karena usianya cuma selisih 6 bulan. Dan dua-duanya ya meninggalnya tidak enak. Jadi jaraknya agak jauh. Sama tadi Nabi Yunus, nanti setelah Nabi Yunus ini Nabi Zakaria, itu jaraknya juga jauh. Nabi Yunus itu tadi saya sebut 800 sampai 700-an tahun sebelum Masehi. Kalau Nabi Zakaria itu 90-91 sebelum Masehi. Nabi Zakaria punya anak nanti Nabi Yahya. Oke. Ini tahun-tahun kalian harus hafal biar bisa neliti, digaduk-gaduk kayak gitu sejarah itu, di sana ada apa, di sini ada apa. Nah, di Yunani berarti ini kalau Nabi Yunus itu di Irak wilayah kerjanya. Nah, kalau Thales ini berarti setelah itu beliau di Miletus. Miletus bagian dari Yunani kita kenalnya, atau kalau pakai bahasa Inggris Greek. Greek itu satu wilayah di Yunani juga merujuk pada bahasanya. Bahasa Yunani kan disebut bahasa Greek. Kalau Yunani itu sebenarnya merujuk pada satu daerah. Bahasa Yunani itu dalam bahasa Arab sebenarnya. Daerahnya aslinya kan namanya Ionia. Nah, Thales ini dari salah satu wilayah di Yunani yaitu Miletus. Miletus itu zaman itu termasuk wilayah yang kaya di Yunani. Kalau hari ini masuk daerah Asia Kecil. Asia Kecil itu Anatolia, kalau sekarang Turki. Zaman itu Miletus. Thales ini anaknya orang kaya. Konon beliau juga hidupnya jadi saudagar. Karena kaya, nanti beliau ketika berminat di bidang ilmu pengetahuan dan filsafat, beliau bisa menjelajah kemana-mana untuk meluaskan wawasannya. Thales disebut bapaknya filsafat. Jadi dia orang pertama yang oleh Socrates disebut orang yang berfilsafat. Meskipun nanti istilah filsafat, filosof itu munculnya dari Pythagoras yang kita bahas minggu depan. Pythagoras ini mungkin hitungannya cucu muridnya Thales. Jadi beliau disebut filosof paling tua, paling senior. Sayangnya cerita tentang Thales ini adanya dari buku-buku Aristoteles atau Plato. Beliau sendiri dikabarkan tidak nulis buku, atau ada yang bilang pernah nulis 2 judul buku tapi sudah tidak terlacak lagi. Makanya malam ini kita tidak bisa memaparkan sistematis, hanya fragmen-fragmen dari gagasannya, sebagaimana diangkat oleh yang banyak ngangkat Aristoteles. Oke, jadi malam ini kita jelajahi bapaknya filsafat. Setelah kita bertahun-tahun muter-muter ngomong filsafat, malam ini baru ketemu bapaknya. Ya enggak apa-apa. Ini sudah lama beliau teriak-teriak, "Mbok aku dibahas." Oke, sekarang kita bahas. Karena memang sumbernya agak susah. Oke. Socrates ini sekitar 100-an tahun
setelah Thales, memuji Thales, dan Thales ini termasuk satu di antara seven wise men of Greece, 7 orang bijaksana dari Yunani. Jadi katanya Socrates itu dalam buku Protagoras, 7 orang bijaksana dari Yunani itu yang pertama Thales, yang kedua Pittacus, yang ketiga Bias, yang keempat Solon, yang kelima Meson, dan yang ketujuh Silon. Katanya Socrates, mereka ini dihormati zaman itu. Kata-kata bijaksana mereka banyak dikenang. Inti ajaran mereka, itu kalimatnya, saat pertama kali mereka mencapai titik kebijaksanaan, mereka menyatakan sebagaimana tertulis di kuil Apollo, Delphi, dan kata-kata ini diucapkan oleh banyak orang, kuncinya 2, know thyself dan nothing too much. Jadi ini keyword, kata-kata kunci dalam filsafat. Kenalilah dirimu dan nothing too much, jangan berlebihan. Jadi kenalilah dirimu itu banyak ke dalam, kalau keluar jangan berlebihan. Ya jangan berlebihan ini kan nanti kalau dirumuskan secara definitif lahirnya adil. Jadi kenalilah dirimu dan hiduplah secara adil. Semua gagasan-gagasan filsafat yang kita bahas bertahun-tahun itu sebenarnya cuma 2 itu kata kuncinya. Kita mengenali diri kita sendiri dan bagaimana caranya hidup secara adil. Katanya Socrates, 7 orang bijaksana dari Yunani tadi punya 2 keyword ini. Know thyself dan nothing too much. Ya nothing too much itu jangan banyak-banyak, jangan berlebihan. Sebenarnya termasuk juga jangan berkekurangan. Hidup ini memang harus pas. Terlalu panjang tidak enak, terlalu pendek apalagi. Ngaji ini ya 2 jam itu sebenarnya agak terlalu panjang. Ya karena kalau secara psikologi kan manusia itu otaknya itu bisa menangkap ceramah semacam ini itu efektif paling 10-15 menit. Ya, lo kalian membawa pulang 10-15 menit dari 2 jam, berarti kalian cerdas. Normalnya memang begitu. Kadang-kadang kan kalian juga tidak bawa apa-apa. Pokoknya yang ngaji, paling nggak malah besok didengerin lagi rekamannya kadang-kadang kan itu. Jadi memang panjang sih 2 jam itu, kalian dapat sedikit-dikit ya syukurlah, tidak apa-apa. Memang niatnya kan tidak ambisius untuk menguasai materinya. Kita kan cuma niat meluaskan wawasan, cari ilmu. Saya tadi di depan ngomong tahun ini, kalian kan juga lupa mesti sudah. Ya nanti dibuka lagi kitabnya, kan simpelnya gitu. Paling tidak kan kalian tahu, oh ada tuh informasi semacam itu. Nanti kalau nyari lagi kan gampang. Oke, jadi tidak harus putus asa, tenang saja, koncone oke. Oke, jadi ada 7 wise men of Greece. Kalau kalian serius, coba kejarin itu satu-satu. 7 orang bijaksana itu. Kenapa kok mereka digelari orang bijaksana? Terus, inilah yang sangat terkenal dari Thales. Dia apa? Mendobrak mitos. Jadi Thales ini jadi simbol gesernya peradaban dunia zaman itu dari peradaban mitos jadi peradaban logos. Dari menjawab problematika hidup lewat mitos-mitos menuju logos. Berpikir rasional. Apa sebelum Yunani manusia itu tidak mikir, Pak? Kan selalu ada pertanyaan begitu. Ya mikir, tidak mungkin orang hidup itu tidak mikir. Cuma peradaban sebelum itu
menjadikan mitos sebagai basis hidup yang primer. Kalau ndak mikir ya ndak bisa lah. Peradaban-peradaban kuno itu bangun kuil yang bagus, bikin ukiran, bikin rumah-rumah, ndak mungkin. Ya pasti berpikir. Cuma cara berpikirnya tidak jadi primer, pemikirannya tidak primer. Yang primer itu mitosnya. Maka kalau ada masalah, menjawab masalah itu menggunakan mitos-mitos. Ini kok lama ya ndak hujan-hujan. Jangan-jangan kita telat ngasih sajen dayangnya. Nah, itu jawaban-jawaban mitos. Jadi Yunani dulu juga begitu. Yunani sebelum lahirnya filsafat itu ya, kalian kenal Hercules, kalian kenal Thor, ya kan, dewa petir yang sekarang jadi Avengers itu. Ya, itu derajatnya turun kalau hari ini. Dulu dia dewa. Oke, sekarang kan sudah gendut itu. Oke, terus Zeus. Kemudian banyak dewa-dewa, Poseidon yang menguasai laut. Setiap hal ada dewanya sendiri-sendiri. Kok ini sumu? Wah, ini berarti dewa anginnya sedang marah. Anginnya nggak datang-datang. Kok nggak hujan-hujan? Oh, berarti penguasa hujannya. Nah, itu menjawab persoalan dengan mitos. Oke, nah ini yang diserang oleh filsafat babak pertama di Yunani dulu. Jadi kalau ada yang tanya apa yang dilakukan filsafat dulu di era-era awal, kalau pakai bahasamu hari ini ya mereka sedang menyerang mitos-mitos, menyerang bid'ah, khurafat, tahayul versi Yunani. Jadi itu yang diserang oleh filsafat generasi pertama, Thales dan kawan-kawan. Makanya visinya adalah mendobrak mitos. Apa berarti hari ini kita sudah tidak mitos lagi, Pak? Kalau kalian menjawab persoalan dengan cara bersandar pada sesuatu yang tidak kritis, sebenarnya kalian juga sedang terjebak mitos-mitos. Sama kayak orang Yunani dulu. Ya sekarang mungkin nama mitosnya saja ganti. Kalau dulu mitos itu kan dewa-dewa, Zeus mungkin sekarang mitosnya apalah merek-merek itu kan jadi mitos. Kalau ndak merek ini ndak. Kalau ini itu mungkin juga sekarang jadi mitos. Mungkin juga mitosnya ganti pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, aliran-aliran, mungkin banyak. Ketika kalian tidak kritis menyikapinya, berarti kalian sedang memitoskan. Dan itu yang diserang oleh tradisi awal filsafat Thales dan kawan-kawan. Oke, jadi kalau dulu menjelaskan gejala alam itu dengan mitos, sekarang dijelaskan dengan akal. Terus, ini contohnya. Jadi Thales ini jalan-jalan kemana-mana, termasuk beliau sempat tinggal di Mesir. Beliau mengkritik, you don't need happy to make the Nile flood. Jadi orang Mesir zaman itu juga kan isinya serba mitos. Ini kalimat dari Thales ini terkenal untuk orang biar geser dari mitos dewa-dewa. Kalian tidak butuh dewa Hapi. Hapi itu nama dewa yang menguasai sungai Nil, yang bagian mengalirkan air sungai ke sawah-sawahnya penduduk sekitar sehingga jadi subur. Kalau orang Mesir menjelaskannya, ya kalau kita sedang subur, air mengalir, nah itu berarti dewa Hapi sedang senang sama kita. Kalau tidak, ini dia harus dikasih persembahan, dikasih pengorbanan. Kadang-kadang pengorbanannya bisa orang. Jadi manusia yang dikorbankan di situ. Nah, Thales datang untuk menjelaskan, enggak begitu. Air datang atau tidak itu tidak tergantung dewa Hapi, tapi ada prosesnya.
air hujan, air laut, dan seterusnya. Jadi ini menggeser penjelasan dari mitos ke logos. Ketika orang sudah ngerti ilmunya, biasanya mitos bisa dijelaskan. Jadi itu contoh kalimat dari Thales. Ini juga contoh penjelasan Thales tentang gempa bumi. Orang Yunani menganggap gempa bumi itu kalau Zeus sedang marah. Jadi kalau gempa kecil-kecil itu mungkin Zeus cuma tersinggung dikit-dikit itu aja. Kalau gempa besar berarti Zeus sedang marah besar. Nah, itu kayak mungkin logika ini kadang kita pakai, wah ini mungkin Tuhan sedang marah dengan kita kok banyak bencana. Itu logika itu dikritik oleh Thales. Meskipun Thales jawabannya juga masih absurd, masih tidak. Wong memang ilmu pengetahuan belum berkembang saat itu. Masih spekulasi-spekulasi. Katanya Thales, bumi ini itu adanya di atas air. Jadi kayak bayangkan ada ember, isinya air, terus di atasnya ada piring yang mengapung, kan? Makanya kayak gitulah. Bumi itu semacam itu. Kok ada gempa bumi berarti airnya pas ada ombaknya. Airnya pas goyang berarti kamu ikut goyang. Nah, itulah gempa bumi. Loh, ini jawaban ini mending. Kenapa pakai akal? Meskipun spekulasi, dibandingkan kamu jawabnya, oh ini dewanya sedang marah. Ya. Jadi contoh geser dari mitos ke logos. Oke, makanya jasa besarnya Thales, katanya Aristoteles ini yang mengkaji Thales. Bagi Thales, pertanyaan utamanya bukan apa yang kita tahu, tapi bagaimana kita mengetahuinya. Jadi kalau ingin geser dari mitos ke logos, yang pertama jadi kuncinya adalah tanyakan cara mengetahuinya bagaimana. Kadang-kadang benar salahnya sesuatu itu kuncinya justru di cara mengetahuinya ini, tidak di hasilnya. Jadi proses mengetahui menentukan. Jadi kalau kalian tiba-tiba ada orang share apa hari ini, pertama-tama tanyakanlah dari mana tulisan ini muncul. Itu kan cara mengetahui. Bukan pertama-tama apa isinya yang di-share padaku. Jadi, dan itu dicontohkan sejak zaman Thales. Kok hari ini kita malah mundurnya jauh. Kita kadang-kadang terjebak dengan ini. Lebih fokus pada apa yang ditulis daripada bagaimana caranya nulis. Apa yang diketahui dibandingkan bagaimana cara mengetahui. Karena cara mengetahui itu menentukan. Kadang-kadang hanya kebetulan. Terus kita anggap kebenaran. Ada jarak loh antara kebetulan dengan kebenaran. Kadang-kadang dicocok-cocokkan. Dan kita anggap memang cocok. Ada beda, dicocok-cocokkan dengan memang itu pasangannya yang cocok. Dan kita hari ini tidak banyak kritis dengan itu. Pokoknya kalau mahasiswa ya kalau ada istilah-istilah keren udah mesti manut wis. Apalagi ditambahi tokoh-tokoh besar, wis kamu mesti manut juga. Kalau lagi diskusi pokoknya kamu selalu kan pakai pinjam nama tokoh-tokoh besar itu. Menurut tokoh ini, menurut tokoh itu, kan selalu begitu. Dan lawan diskusimu terus tidak berani jawab. Karena ngeper. Kalau saya diskusi terus bilang menurut Aristoteles, kamu kan langsung wah kalah aku kalau Aristoteles. Ya kan? Jadi kamu ketemu dengan mitos-mitos tokoh-tokoh besar itu kan terus kamu mengkeret. Ini tadi kan saya cerita tahun-tahun tadi. Kamu kan dari mana atau informasi tahun-tahun. Begitu saya ngomong ini saya ngambil dari kitabnya Ibnu Katsir, kamu langsung wah mesti bener itu mesti. Lah ya kamu uji sendiri, ya kamu cek sendiri. Jadi kita punya kelemahan di situ sering-sering. Oke, jadi katanya Aristoteles, jasa besarnya Thales itu membuat orang berpikir bagaimana kita mengetahui. Tidak sekedar apa yang kita tahu. Ini nanti jadi
awal lahirnya kalau di dunia modern namanya metode ilmiah. Terus. Nah, kalau ini cerita yang sangat terkenal tentang Thales. The astrologer who fell into a well. Ini cerita tentang Thales yang kecemplung, apa bahasa Indonesianya kecemplung itu? Tercebur. Jungkel mlebu sumur. Jadi ini cerita yang cerita filosof juga mungkin, namanya Aesop. Ini ada di Aesop Fable. Yang belajar filsafat pasti pernah dengar nama ini. Aesop itu sebenarnya mantan budak dari Yunani yang suka dongeng. Dia dongeng macam-macam, biasanya tentang hewan-hewan, termasuk ya beberapa tentang manusia. Di bukunya Aesop itu yang tentang dongeng-dongeng yang judulnya Aesop Fable itu ada cerita ini, The Astrologer Who Fell into a Well, tentang Thales. Padahal Aesop sama Thales ini sebenarnya sejaman, cuma memang pamornya Thales luar biasa. Jadi orang menjadikan Thales sebagai pijakan kalau ingin mengucapkan sesuatu yang bagus, yang berguna, yang bijaksana. Nah, termasuk ceritanya Thales ini. Jadi Thales itu suatu ketika jalan sambil mikir tentang benda-benda langit. Ya karena mikir tentang benda-benda langit kan dia ndanga. Apalagi bahasa Indonesianya ndanga itu. Dia mendongak. Ya, mendongak. Karena dia ndongak, dia tidak sadar di depannya ada sumur. Akhirnya dia kecemplung sumur. Terus ada perempuan yang melihat dia masuk ke sumur, diketawain. Katanya perempuan itu, "Wahai Thales, bagaimana engkau menguasai pengetahuan tentang langit di atasmu, sementara kamu tidak mengerti apa yang ada di bawah kakimu?" Kalimat ini nanti banyak dipakai untuk mengkritik orang yang pikirannya tidak membumi. Jadi mikir ndaki-ndaki, duhur-duhur, tapi dia sendiri nggak menginjak tanah. Habis ngomong tinggi-tinggi, terus akhirnya, "Mbak, aku pinjem duitnya." Ya, walah ujungnya ternyata ke situ toh. Jadi buminya sendiri masih goyang, dia bahas langit. Jadi itu kritik pada orang idealis. Jadi pikiran-pikirannya terlalu merangit, kurang realistis. Bukan berarti ideal-ideal itu salah, cuma ya kamu perhatikan juga pijakanmu. Kalau tidak nanti kamu kecemplung sumur. Kalau tidak nanti kamu terjebak sendiri oleh pikiran-pikiranmu, tersandra sendiri oleh ideal-idealmu, sementara kamu sendiri jatuh. Jadi itulah the astrologer who fell into a well. Jadi nanti kalau ada punya teman idealis, bisa kamu ceritain ini. Suatu ketika Thales gitu. Nah, kalau dia marah, "Lu, aku ndak nyinggung, cuma cerita." Oke. Kapan-kapan kamu cari buku itu, bisa kamu download gratis dalam bahasa Inggris. Judulnya Aesop Fable. Cerita-cerita, mungkin beberapa beredar di antara kita. Misalnya cerita yang saya ingat itu ada cerita rubah dan buah anggur. Itu kan kalian ngerti. Suatu ketika ada rubah yang mau ngambil buah anggur, tapi dia loncat bolak-balik nggak kena-kena. Akhirnya dia putus asa, terus bilang, "Alah, paling anggurnya itu kecut, asem. Nggak usahlah diambil, ngapain." Padahal tadi sudah mati-matian mau ngambil, terus nggak jadi. Itu ada di Aesop Fable. Ceritanya pendek-pendek, sederhana, tapi sebenarnya kalau dipikir ada makna-maknanya yang dalam. Kayak rubah yang ngambil anggur itu kan kayak kalian yang mungkin ngejar-ngejar apa, atau ngejar-ngejar siapa, nggak dapat-dapat, terus bilang, "Alah, paling dia juga."
Cantik-cantik paling hatinya jelek. Ah, yang penting kan hatinya, kan terus kamu mundur. Itu sebenarnya kayak cerita rubah tadi. Mentang-mentang kamu nggak bisa dapat terus menjelek-jelekkan. Mentang-mentang iri terus kamu jelek-jelekkan. Nah, itu cerita rubah dan anggur. Itu ada di Aesop Fable. Oke, jadi ini gambaran popularitas seorang Thales. Dia banyak dipakai, anekdot-anekdotnya banyak tersebar. Termasuk ini, nggak usah dibaca ya, kecil-kecil. Tulisannya saya dongengi sebentar saja. Ini cerita bahwa Thales ini memang kabarnya tidak menikah. Sampai meninggal di usia 70-an. Jadi satu ketika ada temannya Solon. Solon ini filosof juga, pejabat juga zaman itu. Termasuk 7 orang bijaksana juga. Satu ketika Solon ini main ke rumahnya Thales. Karena sama-sama filosofnya. Setelah diskusi lama, terus Solon ini tanya pada Thales. Thales, kamu kok nggak menikah? Kok nggak punya anak? Kok nggak kayak saya nikah, saya punya anak. Terus Thales, ya nanti pertanyaanmu akan terjawab. Tapi tidak sekarang. Terus Solon jalan-jalan di kota Miletus. Tiba-tiba ada anak muda dari Athena. Solon ini kan dari Athena. Menemui Solon. Anak muda ini bilang, Solon, saya dari Athena. Saya dapat kabar pas waktu jalan-jalan di sana ada anak muda yang meninggal. Bapaknya anak muda ini katanya sedang tidak di rumah. Solon kaget. Wah, kok ada anak muda meninggal? Bapaknya tidak di rumah, jangan-jangan anakku. Terus dia tanya, kamu kenal siapa yang meninggal? Saya orang Athena. Mungkin aku kenal, coba namanya siapa? Katanya muda itu, saya tidak tahu namanya. Tapi katanya bapaknya namanya Solon. Wah, langsung hancur hatinya Solon, nangis-nangis. Pokoknya dia shock langsung. Begitu dia shock, Thales datang sambil cengenges-cengenges. Ya, Solon, sahabatku, ngapain kamu kok nangis? Kamu ndak dengar kabar ya? Anakku meninggal tadi, dikabari mas-mas tadi yang datang. Terus Thales bilang, tenang aja, wong itu drama. Bahasa hari ini tenang aja itu prank. Ya. Jadi itu cuma prank. Anak muda tadi ya aktor, bintang film. Tak suruh acting cerita bahwa dia barusan dapat anakmu meninggal. Jadi ternyata ada contohnya ya, ini prank zaman Yunani. Oke. Nah, itu loh jawabanku, katanya Thales. Jadi aku ndak siap punya istri, punya anak, kemudian aku jadi lemah karena istri dan anak, kemudian aku tidak bisa lepas dari mereka. Jadi bukan karena aku tidak ingin atau tidak sayang, justru karena aku sangat sayang, aku tidak sanggup sampai punya anak. Makanya kalimat quote terkenal dari Thales itu, I did not become a father because I'm fond of children. Aku tidak mau dan tidak jadi ayah karena aku sangat menyayangi anak-anak. Saking sayangnya sampai aku ndak tega kalau punya anak. Jangan-jangan aku menyakitinya gampang-gampangan ngono. Jangan-jangan karena aku dia nanti susah. Nanti dalam ceritanya Thales ini memang ndak nikah, ndak punya anak, tapi dia ngangkat anak ponakannya. Jadi itu salah satu argumennya Thales. Yo, argumennya boleh kalian setuju apa tidak setuju, tapi yang jelas apapun yang dia lakukan dia punya argumennya. Tidak asal. Jadi tidak punya anak karena sangat sayang sama anak-anak. Gitu. Oke. Ya sama kalau kamu misalnya jomblo tidak punya pasangan, kan kamu bisa, saya itu karena sangat penyayang kan gitu.
Ya, saya itu cinta kemanusiaan. Semua manusia saya anggap saudara. Karena semua saudara, kalau dalam Islam kan tidak boleh dinikah. Akhirnya saya tidak nikah-nikah. Oke, terus. Ini satu ketika ada yang menguji Thales. Jadi Thales, kamu anaknya orang kaya, tapi terus seneng filsafat. Hidupmu kok jadi kayak gitu ya? Kok ndak kaya-kaya amat sekarang? Lama-lama hartamu habis. Gunanya apa kamu belajar filsafat? Kok hidupmu tambah susah? Akhirnya Thales, oke ya, saya buktikan manfaatnya berpikir, manfaatnya menganalisis. Akhirnya Thales praktek. Coba dia kemudian membaca musim, menganalisis situasi perdagangan, menganalisis situasi pertanian. Kemudian dia memprediksi bahwa beberapa bulan ke depan musim akan mendukung terjadinya panen zaitun yang luar biasa. Setelah memprediksi begitu, terus Thales pesan alat untuk mengolah zaitun jadi minyak. Alat pengolah itu dia pesan sebanyak mungkin. Karena pesan banyak dia dapat harga murah. Dia tunggu sampai panen. Begitu panen besar, luar biasa, beneran terjadi panen. Yang untung banyak si Thales. Karena banyak orang terus menyewa alatnya dia. Dia tidak punya sawah, tidak punya tanaman, tapi hanya punya alatnya. Tapi malah dia kaya dari menyewakan alat. Orang pada ngantri karena saat itu tiba-tiba panen luar biasa. Terus dia jadi kaya. Terus bilang sama temannya, nah kan ini gunanya filsafat. Kalau sekedar ngejar kekayaan saja gampang. Itu contohnya ya, contoh gampangnya dari Thales. Bahwa justru hidup mapan, hidup baik, hidup tertib itu kan kuncinya orang sejahtera. Tidak boleh dibalik. Saya kaya dulu apa baru pinter, tidak bisa. Ya kamu pinter dulu baru kaya. Jadi prosesnya jangan dibalik. Saya belajarnya nanti aja, Pak. Kalau uang saya banyak ya belum. Kamu pinterlah dulu, belajarlah dulu, nanti uangnya datang sendiri. Berkualitaslah dulu dirimu. Nanti harta dunia itu datang padamu. Ya ini tidak cuma logika, kan Allah juga berjanji begitu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang diberi ilmu pasti sekaligus nanti derajatnya diangkat oleh Allah. Ini yang ngomong Allah. Jadi tenang saja, filsafat berguna kok. Oke, jadi itu anekdot-anekdot yang berhubungan dengan Thales. Kita mulai menjelajahi gagasan-gagasannya. Thales ini punya karakter yang persis hari ini yang kita sebut seorang ilmuwan. Jadi yang pertama apa? Rasional. Jadi apa-apa dijawab dan digali menggunakan akal budinya. Jadi akalnya dipakai. Yang pertama ini harus mau dituntun oleh akalnya. Saya tidak harus menjelaskan keutamanya akal, sudah bolak-balik saya jelaskan. Yang kedua, curious. Ingin tahu. Ini mentalitas ilmuwan. Kalau kalian pengen jadi ilmuwan, harus banyak tanya, banyak ingin tahu. Jangan menganggap apapun yang terjadi di sekelilingmu itu ya normal-normal saja, biasa-biasa saja. Enggak. Semua hal bisa kamu tanyakan dan kamu pertanyakan. Mengapa begini, mengapa begitu, apa yang dimaksud ini, apa yang dimaksud itu, pas apa enggak sih begitu, pantas apa enggak sih, cocok apa enggak sih. Itu namanya ingin tahu. Penting apa enggak sih ngaji filsafat kayak gini?
Mengapa kok orang-orang mau saja ngaji dan seterusnya, itu namanya ingin tahu. Harusnya manusia itu sejak kecil begitu akalnya jalan diliputi ingin tahu. Tapi mungkin pengkondisian sosial membuat dia sudah menyerah ingin tahu. Jadi cirinya Thales yang kedua itu ingin tahu. Ingin tahu itu mempertanyakan apa saja dipertanyakan. Mengapa masjid ini kok pakai baling-baling, kipas angin, kok enggak pakai AC? Apa masih butuh itu? Wong yo jendelanya besar-besar. Tanyakan. Ini ada karpet baru, kok takmirnya ngasih minumnya gelas-gelasan gitu, apa enggak takut nanti gelasnya? Kan tanya. Tapi bagimu kan kamu nggak pernah mikir sampai ke situ, alah biasa saja. Semuanya kamu anggap biasa. Ngaji ini kan juga banyak pertanyaan macam-macam. Itu cowok sama cewek kok jejer di kan macam-macam kan pertanyaan-pertanyaan itu. Terus kamu anggap normal begitu saja. Alah biasa Pak, gitu nggak usah dibahas lah. Boleh kamu cari jawabannya. Kejarlah, itu namanya curious. Kalau kamu banyak bertanya, menunjukkan kamu punya tipe ilmuwan. Takok, apa-apa ditanyakan. Jangan apa-apa manut, apa-apa ikut. Berarti kamu tidak bakat jadi ilmuwan. Jadi ilmuwan itu selalu dia trendsetter, bukan follower. Kamu kan selalu follow. Ya, di follow back aja enggak, tapi kan kamu follow terus. Oke. Terus yang ketiga tentatif. Tentatif itu berarti apa? Terbuka terus terhadap kebenaran-kebenaran yang baru. Hari ini kamu menemukan apa? Tapi kan tetap kamu buka. Yang saya temukan ini Pak, kebenaran versi saya hari ini. Mungkin besok ada data baru, ya nanti saya revisi pendapatku. Saya ganti data yang baru, kebenaran yang baru. Itu namanya punya mental tentativity, kesementaraan. Jadi kebenaran kita hari ini itu kebenaran yang sementara, belum final. Karena kita manusia memang terbatas. Maka jangan berhenti. Terus bergerak menyempurnakan kebenaran yang kamu miliki selama ini. Itu mental-mental tentatif. Sains itu kalau orang tidak punya mental tentatif, ya tidak berkembang. Tidak ada temuan baru yang terus-menerus. Kemudian objektif. Objektif ini diucapkan gampang, dijalankan susah. Objektif itu benar ya diomongkan benar, salah ya diomongkan salah. Itu objektif. Kalau iya ya ngomong ya, kalau enggak ya ngomong enggak. Itu objektif. Objektif berarti subjek enggak ikut-ikut. Subjek itu dirimu. Kebenaran diucapkan apa adanya, itu objektif. Banyak hari ini yang protes, apa bisa Pak orang itu objektif? Mungkin susah kamu objektif, tapi tetap kamu harus berusaha objektif. Berusaha objektif itu sebisa mungkin objektif lah. Jangan sejak awal sudah subjektif. Kalau sejak awal sudah subjektif, ya lagi-lagi semangatnya bukan lagi semangat ilmuwan. Biasanya jadinya semangat ideologis. Kalau ilmuwan sejak awal sudah objektif. Terus kreatif. Kalau kreatif itu berarti ya berpikir yang produktif, tidak sekedar mengulang-ulang, punya kemampuan menemukan yang baru. Dan itu yang dilakukan oleh Thales. Thales itu temuannya banyak, luar biasa. Beliau ilmuwan pertama sekaligus filosof pertama dalam tradisi filsafat barat. Menginspirasi banyak orang. Saya bawa beberapa contohnya, misalnya bagaimana dulu orang kaget waktu Thales bisa mengukur tingginya piramid. Orang pertama yang bisa mengukur tingginya piramid.
Manusia zaman itu bingung kalau ditanya berapa ya kira-kira tingginya piramid ini. Orang membayangkan kalau ngukur piramid berarti harus naik bawa meteran terus diukur dari bawah ke atasan gitu. Nah, Thales yang cerdas dengan matematikanya bisa. Jadi membandingkan bagaimana dia bisa mengukur tingginya dirinya dari bayangannya. Nah, berarti piramid juga bisa dengan model itu. Nanti itu pakai rumus-rumus matematika. Dan tidak akan saya jelaskan di sini daripada ya. Jadi itu contohnya itulah, itu rumus segitiga sebenarnya, segitiga sama kaki. Oke, terus ini temuan-temuannya saya bawa beberapa. Termasuk ini apalagi nggak akan saya jelaskan. Minggu depan kita ada Pythagoras, teorema Pythagoras yang sangat terkenal, tapi Thales juga ada. Teorema Thales itu tentang lingkaran dan segitiga. Yang ahli matematika sebenarnya teori dasar itu sederhana, yang belajar geometri. Dulu tradisi-tradisi ini, kenapa sih filsafat Islam kemudian luar biasa berkembang dan melahirkan peradaban ilmiah yang luar biasa, padahal awalnya menyerap dan mengimitasi filsafat Yunani, karena memang isi yang diserap itu semacam ini. Jadi membangkitkan gairah untuk belajar. Banyak temuan-temuan baru, kreatif yang oh iya ya, nah, itu membuat orang terus semangat pengen belajar. Maka dunia Islam zaman itu ketika melanjutkan tradisi filosofis barat juga ikut maju. Cuma hari ini kan kita yang agak kurang semangat untuk membangkitkan lagi dunia keilmuan. Yang kita bangkitkan tiap hari dunia politik sama dunia media. Padahal mungkin dua hal itu bisa jadi alat kita untuk membangkitkan dunia ilmiah kembali. Karena kuncinya peradaban itu, kalau kalian belajar sejarah itu sebenarnya banyak terdapat pada kejayaan ilmiah dibandingkan kejayaan politik. Dulu Yunani maju ya karena sainsnya. Barat yang Renaissance juga kan sainsnya. Sampai hari ini dia jadi kiblat ilmu pengetahuan. Islam dulu jadi kiblat juga karena sainsnya kan. Tidak hanya karena Abbasiyah Umayyahnya. Maka ayo lebih fokus ke dunia ilmunya. Ya seperti janjinya Allah tadi, kalau dunia ilmu kamu serius, ya Allah ngangkat derajatmu. Oke, kita lanjutkan. Termasuk juga menemukan elektrik sama magnet, meskipun teorinya belum sempurna. Jadi Thales bisa merumuskan adanya daya dari daya listrik dan daya magnet. Di zaman itu ada satu wilayah yang punya daya magnet yang kuat. Wilayah itu namanya magnesia, makanya daya tarik-menarik batuan tertentu disebut daya magnet. Jadi dari zaman ini. Cuma zaman itu narasi-narasi dari Thales masih asing, karena biasanya orang pakai mitos. Ada batu bergerak karena daya magnet, kalau pakai mitos kan bunyinya beda. Hari ini ada barang bergerak kan kamu nggak ada apa-apa kok gerak. Wah ini jangan-jangan ada penghuninya ini kan gitu. Nah, Thales menjelaskannya dengan sains. Karena menjelaskan dengan sains, zaman itu pendapatnya banyak dianggap oh itu jangan-jangan kamu ngerti sihir. Jangan-jangan kamu ngerti santet kan biasa begitu. Pikiran yang asing itu terus kan orang mengkritik. Karena mereka belum tahu. Nanti kalau sudah tahu ya sudah. Sama kayak Nabi Musa kan, waktu tongkatnya jadi ular kan orang walah sihir itu. Nabi Muhammad juga begitu. Kan sering dianggap, awal-awal kan dianggap tukang sihir. Karena membawa sesuatu yang baru. Oke, jadi itu banyak temuan-temuannya. Termasuk yang terkenal ini, meramalkan gerhana matahari secara tepat persis. Kalau hari ini kan kalian tinggal buka kalender gampang.
zaman itu belum ada kalender seperti sekarang. Itu tahun 5 abad sebelum Masehi, masih belum ada sistem kalender. Tapi beliau bisa meramalkan terjadinya gerhana matahari persis di tanggal yang sama. Dan pas ramalan itu sebenarnya sedang ada perang. Dan perang itu berhenti gara-gara ada gerhana. Jadi ada perang dari dua kota, saling bunuh-bunuhan, tiba-tiba rasanya perangnya masih siang, tiba-tiba gelap sama sekali kayak malam. Terus orang-orangnya sama-sama takut. Wah, jangan-jangan mau kiamat ini. Terus berunding, terus damai. Nah, mungkin perlu sedikit shock gitu ya biar kita mau damai. Tiba-tiba matahari terbitnya dari barat ini, terus damai mesti. Iya, kalau cuma gerhana matahari kan kita tidak kaget. Mungkin perlu yang mempersatukan kita kayak gitu. Oke, dan itu Thales sukses. Jadi Thales ini waktu gimana ya caranya mendamaikan ya, jawabnya Thales saya tidak tahu, tapi nanti tanggal itu nanti ada gerhana matahari. Orang masih ragu-ragu. Kayak gimana sih gerhana itu, apa yang terjadi dengan gerhana, dan ternyata benar. Oke, itu temuan-temuan monumentalnya. Sebenarnya masih banyak. Cuma sebagian besar baunya matematika. Kalau saya bawa ke sini, kopimu tidak akan bisa ngatasi ngantukmu. Oke, kita masuk ke filsafatnya saja sekarang. Ini yang paling terkenal. Kalian sudah hafal dengan teori ini. All things are from water and all things are resolved into water. Semuanya berasal dari air dan semuanya akan kembali ke air. Ini mungkin kalian tertawa mendengar teori ini, tapi Thales punya penjelasan. Nanti beberapa filosof ikut membantu menjelaskan. Bahkan kalian boleh cari ayatnya. Cari surat Al-Anbiya ayat 30 kalau tidak salah. Wa ja'alna minal ma'i, kalau tidak salah, kulla syai'in hayyin. Jadi dan kita jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Ada ayatnya. Kalau ada ayatnya kamu tidak berani bantah mesti. Tadi kamu sudah mau bantah apa iya dari air. Tidak. Ternyata ada ayat yang konotasinya bisa ditafsir ke sana. Jadi air jadi sumbernya segala sesuatu, dan segala sesuatu akan resolve into water, akan kembali ke air. Kalian dulu tercipta awalnya kan bentuknya cair. Nanti waktu meninggal bubar hancur ya terakhir jadi air lagi. Dari air ke air. Itulah cirinya makhluk. Makhluk apapun kalau versinya Thales. Penjelasannya panjang, macam-macam, tapi saya ingin pinjam penjelasan dari Francis Bacon yang juga belajar tentang Thales. Francis Bacon menjelaskan gagasannya Thales. Yang pertama, menurut Thales, segala sesuatu itu bergantung pada kelembapannya. Atau kalau pakai bahasa lebih pas, kadar airnya. Benda apapun, barang apapun, makhluk apapun, keberadaannya tergantung kadar airnya atau kelembapannya. Batu, kayu, metal, mineral apapun, itu kan dia ada, apalagi yang makhluk hidup, tanaman, tumbuhan, manusia, itu kan tergantung kadar airnya. Bahkan makhluk hidup kayak manusia itu 70%-nya kan air. Teori ini menarik kalau disambungkan dengan minggu lalu kita ngomong Hazrat Inayat Khan. Bagaimana
air itu bisa dipengaruhi oleh vibrasi-vibrasi sekelilingnya. Maka manusia yang 70% kandungan dirinya air, itu berarti apa? Dia mudah terpengaruh oleh lingkungannya, oleh vibrasi-vibrasi sekelilingnya. Itu kemarin, minggu lalu, silakan dicek lagi. Dan katanya Thales memang air. Dasarnya pasti air. Sesuatu kalau tidak ada airnya dia akan hancur. Dan itu dijelaskan oleh Francis Bacon. Maka air boleh disebut intinya segala sesuatu, prinsip segala sesuatu. Binatang berkembang lewat air, benih biji tanaman lewat air, logam, besi dan macam-macam meleleh juga jadi air. Bumi ini intinya juga air, atmosfer juga air. Bumi hidup hijau karena air. Lumpur itu ya sisa endapan air. Udara itu perluasan dari air yang mengurai. Api juga tidak mungkin menyala kalau tidak ada kelembapan tertentu. Kalau tidak lembab sama sekali, api malah mati. Tidak ada kandungan air sama sekali, lewat udara api itu mati. Nah, itu penjelasannya Francis Bacon. Berarti memang tidak salah Thales kalau ngomong bahwa inti segala sesuatu itu air. Jadi dia tidak sedang ngarang atau berspekulasi. Pasti itu hasil pencermatan yang serius. Di mana dia mencermati, dia ini hidupnya di daerah sungai, pesisir. Maka dia melihat manfaatnya air untuk kehidupan. Dia juga pelaut, pelayar kemana-mana. Maka dia juga melihat bagaimana dahsyatnya laut. Dia bisa merusak tapi juga bisa menumbuhkan sesuatu. Jadi segala sesuatu air. Air adalah kalau bahasa Yunaninya archi. Jadi archi itu berarti intinya alam, sumbernya alam adalah air. Oke, jadi ini di buku-buku filsafat banyak dijelaskan gagasannya yang ini. Ada komentarnya Bertrand Russell tentang ini. Katanya Russell, filsafat Yunani yang diawali dari Thales tampaknya seolah-olah dimulai dari ide yang absurd, dengan satu proposisi bahwa air adalah asal-usul dan sumber segala sesuatu. Haruskah kita anggap serius proposisi tersebut, katanya Russell? Ini serius enggak sih? Masa segala sesuatu dari air? Tapi jawabannya Russell, ya, harus kita anggap serius. Paling tidak apa? Ada 3 alasannya. Pentingnya di mana gagasannya Thales tadi? Yang pertama apa? Karena proposisi tersebut mengajarkan kita bahwa ada asal-usul dari segala sesuatu. Ini penting. Ternyata meskipun belum sampai air, kalau kamu tidak setuju airnya tidak apa-apalah. Tapi kan kamu setuju bahwa segala sesuatu ada asal-usulnya. Ini luar biasa katanya Russell. Banyak orang yang tidak percaya sebab akibat segala sesuatu ada asal-usulnya. Dianggapnya segala hal ini muncul iseng saja, otomatis saja, kebetulan saja. Jadi keberadaan kita seolah-olah hanya kebetulan. Kan banyak yang punya pandangan begitu. Tidak, segala sesuatu tertata, ada asal-usulnya. Kalau orang Jawa terus jadi sangkan paran. Dari mana dan mau kemana. Kemudian yang kedua, proposisi tersebut menjadi bukti ketika orang serius ingin meninggalkan gagasan-gagasan mitos menuju logos. Manfaat kedua itu. Meskipun mungkin tidak memadai masa hanya dari air, tapi setidaknya orang mau berpikir sendiri. Tidak hanya mengikuti mitos-mitos.
Dan yang ketiga, ini nanti bisa masuk ke ranah mistik juga. Dari gagasan tentang segala sesuatu atau archi tadi berarti ada apa? Ada kesatuan segala hal. Ternyata makhluk ini hakikatnya satu. All things are one. Berarti ada intinya. Aku dan segala hal sekelilingku itu punya hakikat yang sama. Oh, ini nanti pikiran ini luar biasa masuk, apalagi ke ranah mistik. Jadi ternyata hanya dari segala sesuatu air, implikasinya luas. Itulah pendapat utamanya Thales. Segala sesuatu dari air dan akan kembali ke air. Kalau di film-film itu kan kebalikannya kan, segala dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kalau ini dari air dan kembali ke air. Oke ya, mantranya diganti. Oke, terus sekarang pandangannya tentang jiwa. Thales punya pandangan yang khas. Kalau hari ini mungkin disebut animisme. Kalau menurut Socrates disebut hilezoisme. Jadi Thales punya pandangan segala hal itu punya jiwa. Jadi jiwa itu adanya tidak hanya di manusia atau binatang, tapi segala hal punya jiwa. Ini namanya animisme. Kalau dalam peradaban manusia kan sebelum animisme kan biasanya ada dinamisme. Kalau dinamisme, dalam benda-benda, dalam segala hal ada daya. Beda ya antara jiwa dengan daya. Kalau daya ini kekuatan, power. Kalau animisme itu jiwa. Anima itu kan jiwa. Kayak di Jawa misalnya ada danyang-danyang. Danyang ini kan jiwa, tidak sekedar daya. Tapi kalau di akik saya ada kekuatannya bisa. Ini kalau ini daya, dinamisme. Tapi kalau akik saya ini ada penghuninya loh, ada jiwanya. Itu berarti animisme. Ada jiwanya di situ. Ini yang menghuni di sini, itu berarti animisme. Tapi kalau hanya kekuatan itu dinamisme. Nah, kalau Thales itu lebih cenderung segala sesuatu ada jiwanya. Itu mungkin ada hubungannya dengan pandangan-pandangan Yunani saat itu. Kalau di Yunani saat itu kan segala sesuatu ada dewanya. Laut ada dewanya, gunung ada dewanya, apa-apa ada dewanya. All things are full of God. Karena peradaban manusia itu kan peradaban yang berkembang. Kebertuhanan, nanti ada kalau yang belajar antropologi apa sosiologi agama, kebertuhanan manusia itu berkembang seiring peradabannya. Ya termasuk zaman Yunani ini. Mulanya orang kenal tentang jiwa itu kan setelah orang kenal tentang daya. Jadi perkembangannya dinamisme, kemudian animisme, setelah animisme terus kepercayaan pada dewa-dewa, setelah kepercayaan pada dewa-dewa, percaya pada dewa tertinggi, setelah itu baru puncaknya monoteisme, hanya ada satu dewa. Itu nanti ada hubungannya dengan kultur budayanya manusia. Kapan orang dinamisme, kapan orang animisme, kapan orang kemudian percaya dewa-dewa. Karena jiwa-jiwa ini kalau semakin memperson, lama-lama dia jadi dewa. Semula cuma penunggu tempat ini, penunggu tempat itu, dikasih sajen-sajen, lama-lama mungkin jadi levelnya naik jadi dewa. Nanti dewa-dewa ini dibayangkan karena banyak, terus ada hierarkinya. Ada dewa yang level tinggi, ada yang prajuritnya, anak buahnya, gitu kan. Lama-lama ada gagasan tentang dewa tertinggi, dewa paling besar, high god. Pada akhirnya
muncul gagasan, loh kalau ada dewa tertinggi yo berarti yang dewa yang Tuhan satu-satunya yang tertinggi ini, terus lahir monoteisme. Jadi itu sosiologi, antropologi, agama. Nah, pandangannya Thales itu di level segalanya adalah God. All things are full of God. Segala sesuatu penuh dengan unsur ketuhanan. Ini kalau dijelaskan semacam ini rasanya kayak primitif masa lalu, tapi jangan salah, asumsi all things are full of God itu nanti banyak masuk ke tradisi-tradisi mistik. Termasuk kalau dalam Islam ya beberapa penjelasan-penjelasan sufistik. Bahwa alam semesta ini adalah tajallinya Allah, manifestasi dari jalaliyah dan jamaliyahnya Allah. Ada unsur ketuhanan di dalamnya. Oke, kapan-kapan kita jelaskan panjang lebar tentang ini. Kalau dalam filsafat agama dikenal aliran panteisme dan panenteisme. Kalau panteisme itu semuanya Tuhan. Tuhannya jadinya banyak. Tapi kalau panenteisme, semua hal punya unsur ketuhanan. Kalau unsur ketuhanan itu kan bukan Tuhan. Ada dimensi ilahiyahnya. Itu bukan Tuhan. Oke. Jadi itu pandangannya Thales tentang jiwa. Agama oke, tapi jangan dogma. Katanya Thales, Sultaism atau dogma is precursor of ruin. Dogma itu adalah precursor. Precursor itu awal dari ruin, kehancuran. Jadi pertarungan antar dogma, lahirnya dogma itu biasanya jadi awal kehancuran. Manusia kalau ada di titik dogma biasanya terus yang main emosinya. Tidak mau kalah dan tidak mau salah. Akhirnya apa? Ketika semuanya begitu, yang terjadi terus konflik. Kalau sudah konflik, ya pasti masuk ke ranah selanjutnya, ruin. Ruin itu kehancuran. Jadi hati-hati dengan perilaku ndak mau kalah, ndak mau salah. Kalian sebagai manusia yakinlah bahwa kadang-kadang ya kita ini salah. Dan kalah juga ndak apa-apa. Kenapa kok sepak bola ada tawurannya? Karena ndak mau kalah. Kenapa kok hari ini banyak konflik? Karena semuanya ndak mau salah, ndak mau kalah. Pinginnya menang kabeh. Loh kalau menang semua, ya jangan tanding. Kalau ada tanding itu ya pasti ada yang menang, ada yang kalah. Menang kalah itu biasa. Salah juga biasa asal disadari dan mau memperbaiki. Oke. Jangan masuk ke ranah ini, Sultaism. Sebenarnya enggak persis dogma, tapi dogma yang kaku, yang dianggap paten, enggak boleh diubah-ubah. Itu katanya Thales, precursor of ruin. Babak pertama, awal dari kehancuran. Enggak mau kalah, enggak mau salah. Ya kalau sepak bola enggak mau salah, ya bolanya jangan satu. Beli bola aja sendiri-sendiri terus lebok-lebok ke dhewe tuku gawang dhewe wis ora apa-apa, menang kabeh kalau gitu. Oke. Jadi itu pendapatnya tentang agama dan jiwa. Kalau tentang politik, Thales pendapatnya mungkin mirip Indonesia, dia lebih suka negara kesatuan, bukan federasi. Jadi satu ketika ada daerah Ionia yang terancam serangan dari Persia. Terus Thales ngasih nasihat, sudahlah
Ini ada yang tersentral, yang lain merupakan bagian dari sentral tadi. Jadi ya, ada yang bersatu dan ada yang mendukung. Jadi tersentral dan bersatu itu model-model negara kesatuan. Itu pendapatnya tentang politik. Jadi itu gagasan-gagasan umumnya dari Thales. Sekarang kita baca ayat-ayatnya Thales. Fragmen-fragmen pemikirannya. Agak banyak karena orang ngertinya ya potongan-potongan, bukan buku. Yang pertama, if there is neither excessive wealth nor immoderate poverty in nation, then justice may be said to prevail. Ini menarik parameter dari Thales. Jadi untuk ngecek keadilan sudah jalan apa belum, cirinya gampang. Kalau sudah tidak ada orang yang sangat kaya atau sangat miskin, berarti sudah ada keadilan. Kalau masih ada sangat, berarti belum. Excessive wealth nor immoderate poverty. Kamu kan sering beralasan, lupa kaya dan miskin itu kan sudah takdir. Jadi ada orang kaya, ada orang miskin, biar ada yang saling membantu, iya. Cuma keadilan itu akan disebut sukses kalau menurut Thales kalau iya tetap ada orang kaya dan orang miskin. Tapi tidak boleh ada orang yang sangat kaya dan sangat miskin. Kalau ada orang yang sangat kaya dan sangat miskin, berarti belum ada keadilan. Harus berjuang lagi. Jadi yang sini berlebih-lebihan sampai beli pulau, yang sini rumah aja tidak punya. Itu berarti ada yang sangat kaya, ada yang sangat miskin. Harus ada strategi untuk memangkas jarak antara yang kaya dan yang miskin. Dilenyapkan ya memang tidak mungkin, selalu ada beda, pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi ini rumus simpel dari Thales. Ayat kedua. Ayat kedua ini sifatnya tanya jawab. Ini quote panjang, saya potong-potong. Jadi ini pertanyaan. Ini hanya orang pinter yang ditanya sebanyak ini terus dijawab dan pas jawabannya. Dan itu yang bisa dilakukan oleh Thales. Jadi ada pertanyaan, what is that is most beautiful? Apakah yang paling indah? Jawabannya Thales, the universe. Alam semesta. For it is the work of God. Karena alam semesta ini adalah karya Tuhan. Itu satu kalimat tapi luar biasa. Jadi alam semesta ini karya Tuhan. Dan pasti indah. Jangan berani-berani kamu menyebut ciptaannya Allah itu sebagai tidak indah. Mungkin standar keindahanmu saja yang beda. Jadi pasti indah. Alam semesta ini pasti indah. Kenapa? Karya Tuhan. Keindahan, kalau bulan lalu kan kita belajar keindahan adanya di harmoni, adanya di kenyamanan. Dan dunia ini sudah pas, persis, luar biasa untuk ditinggali manusia. Jadi the universe, alam semesta. Jadi kalau ada yang tanya, apa yang indah? Segala hal yang diciptakan oleh Allah itu indah. Kalau ada kerusakan, kekacauan, biasanya itu karya kita. Manusia yang, makanya kan dulu waktu kita mau dideklarasikan sebagai khalifah kan malaikat protes. Ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa engkau turunkan yang kerjaannya, karakternya itu merusak, yaitu manusia. Tapi kalau hakikatnya karya Allah itu indah.
Tadi saya bilang manusia kalau dihitung sejak Nabi Adam itu berarti sekitar 6.000-an tahun ke sini. Padahal bumi itu usianya sekitar 3,4 miliar tahun. Jauh lebih tua. Berarti kita ini memang hanya setitik kecil dari alam semesta. Dan sangat sementara, itu pun sebentar lagi kiamat. Berarti usia kita kan hari ini 5.000-an, anggap aja 6 ya. 6.000 tahun sebelum Masehi plus sekarang kan masih 2.000-an. Jangan-jangan kita nanti nggak nyampe 10.000. Sudah kiamat, sudah bubar. Oke, apa yang terjadi setelah bubar bukan urusanmu, kamu cari selamatmu sendiri aja. Oke, jadi yang pertama itu, yang paling indah apa alam? What is most powerful? Apa yang paling kuat? Necessity. Necessity itu apa? Mungkin bisa kamu terjemahkan takdir. Because it triumph over all things. Karena necessity itu dia menang atas segala sesuatu. Kamu kan sering kalau ada sudah melakukan apa saja terus gimana mas sukses? Enggak apa-apa, sudah takdirnya. Jadi takdir itu selalu menang. Enggak mungkin tidak. Berarti apa? Dia yang paling kuat. Jadi apa yang paling indah? Alam semesta. Apa yang paling kuat? Takdir. Apa yang paling sulit? To know oneself. Mengenali diri. Ini yang padahal tiap hari kita tekankan ternyata paling sulit mengenali diri itu. Kita itu biasanya memahami diri kita terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kamu terlalu pede atau terlalu undervalued, overvalue atau undervalue, menilai dirimu, memahami hakikat dirimu, to know yourself. Sebenarnya kamu bisa atau sebenarnya kamu tidak bisa. Itu kita sebenarnya susah sekali ngukur ini. To know oneself. Paling susah. Apalagi memahami orang lain. Jadi memahami diri begitu susahnya. Memahami orang lain mestinya 2 kali lipat susahnya. Cuma kita lebih asik memahami orang lain biasanya. Oke. What is most easy? Apa yang paling mudah? To give advice. Memberi nasihat. Tutur-tutur itu paling gampang wis. Jadi menasihati orang itu paling enak memang. Begitu kita menasihati kan kita merasa besar, merasa superior, merasa penting, merasa dan gampang. Ada temanmu lagi susah ngapain ini, kamu tinggal bilang sabarlah, hidup ini. Ya. Kayak kamu orang yang paling sabar di dunia. Paling gampang ngasih nasihat. Jadi yang paling sulit memahami diri sendiri, yang paling susah adalah yang paling gampang adalah memberi nasihat. Jadi kalau ingin melakukan hal yang mudah itu memberi nasihat. Mendengarkan nasihat itu susah. Tapi memberi nasihat gampang. Oke. Bagaimana caranya kita hidup yang baik? To do nothing we would condemn in others. Jangan lakukan sesuatu yang itu kalau dilakukan orang lain itu akan kita celah. Kalau ada orang nyopet kita marahi, ya jangan nyopet. Kalau ada orang maki-maki kita tidak suka, ya jangan maki-maki. Rumusnya cuma itu, katanya Thales. Jadi saya ini harus hidup yang gimana sih? Hiduplah dengan cara jangan melakukan apa yang kalau dilakukan orang lain kamu tidak suka, akan kamu celah. Berarti hidupmu sudah baik kalau kamu sudah bisa mewujudkan itu. Kemudian, what is necessary to happiness? Apa kuncinya kebahagiaan? A sound body and a contented mind.
Ya sama ini kan, badan yang sehat dan jiwa yang stabil. Badan sehat itu pasti, jiwa stabil ya. Ya sehat lahir dan batin, kamu pasti bahagia. Jadi apa yang paling indah? Alam semesta. Apa yang paling kuat? Takdir. Apa yang paling sulit? Memahami diri sendiri. Apa yang paling mudah? Memberi nasihat. Bagaimana cara hidup yang baik? Hiduplah dengan tidak melakukan apa yang kalau itu dilakukan orang lain, kamu tidak suka dan kamu akan mencela. Apa yang membuat bahagia? Lahir sehat, batin sehat. Dua-duanya penting ya. Yang mementingkan batin saja, lahirnya sakit juga tidak akan bahagia. Tentram-tentramnya batinmu, kalau pas pilek, pusing, mencret, itu juga tidak akan tentram. Bayangkan kamu sedang mules gitu kan, kamu tidak mikir lagi. Batinku tentram, puisi tentang cinta, tidak ada artinya semua. Ketika fisikmu tidak sehat. Ya kebalikannya. Kalau jiwamu juga sedang goncang, juga fisik sehat, hal-hal lahir yang bagus juga tidak ada artinya. Jadi dua-duanya penting. Terus yang kedua itu, ayat yang ketiga tentang waktu. Dulu kita pernah kuliah panjang lebar tentang waktu. Kalau katanya Tali, sederhananya gini loh. Time is wisest because it discover everything. Time is the wisest of all things, for it bring everything to light. Waktu adalah yang paling bijaksana karena waktu yang menemukan semuanya. Dan yang kedua, waktu adalah yang membuat segalanya bercahaya, semuanya selesai. Jadi waktu itu sesuatu yang paling bijaksana. Banyak masalah yang selesai dengan waktu. Kadang-kadang ada masalah yang kalau kamu pikir sendiri, sumpek solusinya gimana ini, enaknya aku gimana, tapi alah sudahlah, pasrah saja, serahkan saja, ditunggu waktunya dan selesai sendiri. Hari ini mungkin kamu patah hati, diputus pacarmu, kan gelap itu semuanya, aduh, tapi lama-lama dia selesai. Tanpa harus kamu capek-capek nyari obat kemana, nyari dokter kemana, tunggu saja nanti selesai. Mungkin kamu membayangkan mau ujian, wah besok kalau ujian gimana ya Pak, pusing gimana, alah tunggu saja, berapa jam ujiannya, 2 jam, 3 jam lagi urusanmu selesai. Jadi apa-apa tinggal tenang aja, waktunya akan. Pak, apa bisa ya Pak, besok saya lulus ujian, ujianmu kapan? Bulan depan. Oh tunggu saja, bulan depan, setelah itu urusanmu selesai. Waktu yang paling bijaksana. Jadi kalau kamu galau, urusanmu pusing apapun, jawablah pakai waktu kalau memang kamu tidak nemu jawabannya. Jadi misalnya urusanmu tentang apa tahun depan, ya jawab saja, insya Allah tahun depan plus 1 hari selesai urusanku. Entah selesai dengan hasil apa. Loh, kalau ada masalah lagi Pak, ya tambahi waktu lagi. Nanti lama-lama selesai. Jadi time is wisest. Yang paling bijaksana itu waktu. Dia bisa menyelesaikan masalah apapun. Bahkan mungkin yang seolah-olah tidak ada harapan. Oke, selama kamu masih punya waktu, kamu akan punya harapan. Tidak ada orang yang hancur sama sekali saat dia masih punya harapan. Itu pandangan Thales selanjutnya tentang harapan. Harapan adalah kepunyaan kita semuanya. Tidak ada satupun orang yang hidup tanpa harapan. Sekaya apapun kamu, kalau tidak punya harapan, maka kamu miskin. Semiskin apapun kamu, kalau masih punya harapan, kamu masih kaya, masih bisa hidup panjang. Jadi yang penting harapan.
Kan banyak cerita kayak di Korea itu artis terkenal, kaya, malah bunuh diri. Kenapa? Dia sudah tidak punya harapan lagi. Apa saja dia punya, hanya satu yang tidak dia miliki, harapan. Hidupnya merasa buntu, stuck, tidak bisa berkembang lagi. Kadang-kadang mahasiswa itu yang sudah lulus lebih sumpek daripada yang tidak lulus-lulus. Kenapa? Yang tidak lulus-lulus masih berharap bisa lulus. Sementara yang sudah lulus, lah terus aku mau ngapain ini? Jadi kenapa kamu bingung nyari cantolan harapannya apa lagi? Jadi kalau masih ada, kamu tidak lulus kan masih ada targetnya. Saya pengen lulus Pak, pengen segera lulus. Masih ada targetnya, ada yang diharapkan. Tapi begitu harapan terpenuhi, kalau kamu tidak punya target lagi, ya kamu bingung hidup mau apa lagi. Jadi kuncinya ternyata harapan. Dan harapan berarti ada hubungannya tadi dengan waktu. Waktumu pasti masih ada sepanjang kamu punya harapan. Dan selama kamu masih punya waktu, masih ada kesempatan untuk apapun yang kamu harapkan. Oke, jadi itu nasihatnya Talis. Selanjutnya, ini juga potongan jawaban dari pertanyaan. Ada orang tanya pada Talis, someone asked him, if it would be possible to hide evil from the gods. Ada orang tanya, Talis, mungkin tidak ada kejahatan yang bisa kusembunyikan dari Tuhan? Jawabannya Talis, not even in your thought. Bahkan kejahatan yang hanya terbayang saja di pikiranmu bisa ketahuan oleh Tuhan. Jadi hati-hati. Kalian sering pakai adagium, adillah sejak dalam pikiran. Karena meskipun hanya pikiran, kalau itu jelek, Allah tahu. Dan kalau dalam Al-Quran kan, fama ya'mal miskola dzarratin syarra yarah. Mungkin yang seberat biji dzarrah itu ya antara lain pikiran-pikiran rusakmu itu. Pikiran-pikiran kacaumu itu, pikiran-pikiran. Meskipun hanya dalam pikiran. Kamu membayang-bayangkan apa pas di kamar mandi misalnya. Loh kok kamu ketawa? Memang ngapain di kamar mandi? Oh, ketahuan berarti kamu ada. Allah tahu. Maksudnya Allah tahu apa? Berarti apa? Diperhitungkan. Jadi bahkan Talis saja sudah bisa bilang semacam ini. Not even in your thought. Dalam pikiranmu pun sebaiknya jangan jahat, jangan rusak, karena Tuhan pasti tahu. Terus ada yang tanya juga, to the adulterer. Jadi ini ada adulterer, ini mungkin orang yang melakukan tindakan melawan moralitas seksual, mungkin perzinahan. Jadi suatu ketika ada seorang pezina yang datang, kemudian tanya, haruskah aku bersumpah bahwa aku tidak melakukan? Jadi ini ada orang yang sudah tertangkap basah, mungkin digeruduk di hotel sama pasangannya orang lain, terus dia bilang, saya mau sumpah bahwa saya tidak melakukan itu. Jawabannya Talis, adultery is not worse than perjury. Perjury itu sumpah palsu. Jadi melakukan perzinahan itu tidak lebih jelek daripada sumpah palsu. Jadi kamu ini, maksudnya apa? Kamu ini sudah salah, jangan nambah salah lagi. Kamu sudah keliru, ya sudahlah, diperbaiki kalau memang itu salah, bertobat minta maaf, tapi jangan nambah salah lagi dengan bersumpah palsu. Dua-duanya jahat. Kita kan sering begini, menutupi kesalahan dengan kesalahan. Sudah salah, nambah salah. Bolos tidak masuk kuliah, salah. Ditambahi salah, ditanya dosennya, bohong lagi. Double itu namanya. Itulah.
Jangan dibiasakan double kesalahan. Orang yang double kesalahan itu ciri yang pertama, dia tidak sadar kesalahannya yang pertama. Belum sadar kesalahannya yang awal. Dan malah nambah kesalahan selanjutnya. Jadi itu nasihat dari Talis. Terus, kalau ini tentang mencela. Tidak ada sesuatu pun yang tak layak celah. Karena segala sesuatu ada kekurangannya dan tidak sempurna. Jadi maksudnya apa? Jangan suka mencela. Karena apa? Kamu juga punya kekurangan. Manusia jangan saling mencela, tapi usahakanlah saling membantu, saling memperbaiki kekurangannya masing-masing. Tidak ada satu hal pun yang sempurna, wong kita ini hidup di dunia. Sebagus apapun tokoh yang kamu idolakan hari ini, pasti ada celahnya. Tidak mungkin tidak. Tak ada sesuatu pun yang tak layak celah. Jangan percaya kalau kamu dibilangin orang ini, orang itu, temanmu yang ini, temanmu yang itu baik sekali, perfect, tidak ada. Atau kalau ada temanmu bilang, wah kamu ini orangnya baik hati, tidak sombong, soleh, bagus 100%. Tidak mungkin. Pasti tidak. Apalagi tentang diri kalian masing-masing. Kalian sendiri kan yang tahu jelekmu di mana, cuma tidak kamu tampakkan aja dan dibantu oleh Allah untuk tidak tampak. Kalau jelekmu tampak, itu mungkin kamu tidak berani, mungkin ngaji ke sini aja tidak berani. Untungnya tersembunyi. Kalau dosa dan kejahatan itu bisa dilihat, itu wah, mungkin kalian ngaji tidak berani, keluar tidak berani, pingin menghapus ini dulu biar nggak kelihatan orang. Apalagi kalau yang disebut dosa sampai pikiran-pikiran jelekmu, wah sangsoyo. Kamu mungkin keluar rumah aja tidak berani, keluar kamar mungkin juga tidak berani, nanti dibaca saudaramu, orang tuamu. Wah anakku pikirannya ngeres kabeh gimana gitu. Nanti yang ada tergambar di anunya kelihatan semua. Tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang punya kekurangan, punya kelemahan. Maka kalau ada orang jelek, kalau ada orang salah, jangan dijatuhkan, jangan dicaci, jangan direndahkan sedemikian rupa. Karena kamu sendiri juga tidak sempurna-sempurna amat. Kita juga punya banyak kesalahan. Kita juga tidak sesuci pandangan orang tentang kita. Itu maunya quotes ini. Kemudian yang kedua tadi sudah disebut ya, hindari melakukan sesuatu yang akan kau cela jika orang lain melakukannya. Terus, nah, kalau ini parameter kebijaksanaan. A multitude of words is no proof of a prudent mind. Banyak omong itu bukan bukti pikiran seorang bijaksana. Jadi jangan dikira banyak ngomong, banyak ngasih kajian, banyak cerita macam-macam itu terus dia jadi bijaksana. Justru orang yang bijaksana itu biasanya tidak banyak ngomong. Kenapa? Dia lebih sibuk untuk mencermati dirinya, membaca dirinya, dibandingkan membaca orang lain. Karena ngomong keluar itu lebih mudah. Makanya tadi katanya Talis, yang paling mudah apa? Memberi nasihat. Memberi nasihat itu kan selalu keluar untuk orang lain. Dan itu mudah. Anak kecil saja bisa. Buktinya banyak dai-dai cilik. Ya kan? Kalau sekedar ngasih nasihat kamu kalah sama anak kecil-kecil itu. Wong itu gampang. Tinggal latihan gaya dan dihafalkan. Yang susah apa? Masuk menasihati diri sendiri. Maka banyak omong itu bukan bukti bahwa orang ini bijaksana. Itu maunya Talis. Karena justru orang bijaksana itu sedikit ngomong.
dan secukupnya ngomong. Kok ngomong dipanjang-panjangkan, itu cirinya orang tidak bijaksana. Jamaahnya sudah gelisah, dia malah nambah-nambah. Sudah jam 1:01, ini Jumatan nggak selesai-selesai khotibnya. Kamu kan gelisah, khotibnya masih asik. Bayangannya jamaah semangat mendengarkan. Nah, padahal jamaahnya banyak yang ngantuk. Tapi dia asik ngomong. Itu tidak bijaksana. Ngaji kayak gini sudah banyak yang ngantuk, kok tak lanjutin terus sampai jam 10, itu tidak bijaksana. Jadi harusnya segera saya tutup. Bukan no proof of a prudent mind. Bukan ciri dari pikiran yang bijaksana. Bijaksana itu paradigmanya pas. Kalau butuhnya ngomong setengah jam, ya setengah jam. Butuhnya ngomong 1 jam, ya 1 jam. Butuhnya 2 jam, ya 2 jam. Tidak harus dipatok oleh waktu yang tidak penting. Jadi jangan banyak omong. Intinya katanya Thales gitu. Orang bijaksana itu lebih banyak diam. Kenapa? Pikirannya yang sibuk. Mulutnya nanti saja kalau sudah dibutuhkan ngomong. Jadi lebih banyak mendengarkan, lebih banyak berpikir. Karena ini menyangkut keselamatan kita. Kalau katanya Al-Quran kan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya dulu di dunia aku lebih banyak mendengarkan dan lebih banyak berpikir, mungkin aku tidak masuk neraka sekarang. Cuma karena terlalu banyak tingkah, terlalu banyak ngomong, akhirnya masuk neraka. Jadi jangan mau multitude of word. Kan biasanya mahasiswa kan gitu kadang-kadang. Makalah harusnya 5 halaman beres, tapi karena diwajibkan 10 halaman, terus kamu ngomong tidak karu-karuan sampai halaman ke-10. Akhirnya yang lain jadi bingung. Kalau bisa 1 halaman selesai, ya bikin makalah 1 halaman. Kalau ngomong 1 kata cukup, ya ngomong cukup 1 kata aja. Ngapain 2 kata? Kata yang kedua mubadir, temannya setan. Dan makalahmu berarti yang halaman-halaman basa-basi itu ya mubadir semua. Temannya setan. Oh, teman kita banyak setannya. Oke. Terus terakhir. Harus terakhir ini karena sudah terlanjur ngomong, harus bijaksana. Ya, lihat situasi. Ini dalil dari Thales untuk orang yang ngutip pikirannya. Ini katanya Thales, I will be sufficiently reward if when telling it to others you will not claim the discovery as your own, but will say it was mine. Aku akan merasa cukup dihargai kalau saat engkau menceritakannya pada orang lain, engkau tidak mengklaim temuan-temuanku, gagasan-gagasanku sebagai milikmu, tetapi engkau mengatakan bahwa itu adalah milikku. Jadi kalau menyampaikan gagasan-gagasan, ini sebenarnya etik ya, pelajaran etik. Kalau hari ini mungkin munculnya jangan plagiat. Plagiat itu ngutip pikirannya orang, mengambil pikirannya orang, tidak disebut miliknya orang, kamu akui sebagai milikmu. Dan itu diajarkan oleh Thales, aku akan cukup dihargai, kamu tidak usah bayar pakai pikiranku. Tidak apa-apa, dipakai saja, tapi sebutlah itu pikiranku. Jangan diklaim sebagai pikiranmu. Jadi makanya ngaji ini saya usahakan harus disebut sumbernya. Kalau tokohnya siapa itu harus disebut biar tidak kelihatan aku hebatnya luar biasa. Wong cuma ngutip kok dari tokoh-tokoh. Jadi biar mereka yang sepanjang hayat berpikir, mencari hikmah, mencari kebijaksanaan, tidak kita kecewakan. Kita hargai usahanya. Bayangkan kayak Thales ini kan sampai tidak nikah loh. Saking asiknya. Kamu yang enak-enakan tinggal ngambil pikirannya, malah tidak disebut sumbernya dari mana. Jadi
Etik ini nanti yang melandasi pikiran untuk kita tidak plagiat. Kalau dilihat dari kacamata kita hari ini, gagasan-gagasan Talis mungkin sudah banyak yang kita tahu. Cuma kalau kalian membayangkan bahwa ini adalah sekitar 600 tahun sebelum Masehi, maka gagasan ini sebenarnya luar biasa. Bayangkan 600 tahun sebelum Masehi. Di Indonesia zaman itu mungkin masih masyarakat primitif. Jadi kacamatanya harus digeser. Oh, ini gagasan-gagasan yang luar biasa. Bahkan beberapa di antaranya kan sangat relevan untuk kita pakai hari ini. Itulah hebatnya tokoh-tokoh zaman dulu. Kalau pakai bahasanya Syed Hussein Nasr, wawasannya bersifat perennial. Jadi perennial itu dalam tanda petik abadi. Kita baca kapanpun selalu relevan. Hari ini kita ngomong plagiasi, ternyata zaman Thales dia sudah ngomong semacam ini. Hari ini kita ngomong, apalagi tadi, orang bijaksana jangan terlalu banyak omong, ternyata masih relevan juga. Buktinya kamu manduk-manduk, berarti hari ini memang banyak orang yang kelebihan dosis ngomongnya. Ya kan? Mencela, apalagi mencela, wis. Sekarang setiap postingan isinya celaan, itu yang jadi relevan terus. Oh, menunjukkan bahwa memang ini mungkin ide ini memang ide perennial. Gagasan-gagasan yang abadi. Manusia butuh ini terus-menerus. Oke, saya kira itu ya. Nanti kalau saya lanjutkan tidak bijaksana. Kalian sudah berjuang mati-matian untuk tidak terjatuh ngantuk. Minggu depan kita lanjutkan dengan muridnya. Muridnya, cucu muridnya mungkin namanya Pythagoras. Pythagoras ini unik. Filosof matematika, tapi ada mistiknya. Bahkan punya semacam torekot. Ya, torekot Yunani mestinya ya. Oke, kita ketemu insya Allah Rabu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.